Kembali lagi bersama aku di sini di podcast Salam Suara. Jadi hari ini kita bakal kedatangan tamu yang spesial banget nih. Ya mungkin kalian udah tahu lah ya, mahasiswa yang biasa disebut sebagai mahasiswa gaul, mahasiswa culture gitu. Ya panutan lah di sosmed. Nah, tanpa lama-lama langsung saja masuk Mas. Guys, izin join. Halo, gimana nih Mas? Gimana kabarnya? Untuk kabar sendiri, alhamdulillah saya baik. Baik. Untuk Masnya sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik juga. Di kuliah gimana? Lagi sibuk? Untuk akhir-akhir ini mungkin senggang lah, masih ada waktu. Ya bisa dikatakan untuk nongkrong untuk main sama temen itu masih bisa lah. Gak terlalu padat gitu lah jadwalnya. Oh lah. Jadi gimana nih guys? Guys, Nih Gozi yang kalian tuh biasa dipanggil mahasiswa gaul. Asik. bisa aja ya. Boleh. Nah, jadi kan mahasiswa gaul nih cocok banget nih sama tema kita hari ini. Apa nih? Itu bahasa gaul versus bahasa ibu. Bahasa gaul kan biasa dipakai anak-anak muda tuh. Ya benar. Nah, Gozi sebagai panutan nih, gimana sih kok pendapat Mas kok marak gitu bahasa-bahasa gaul di generasi muda ini loh? Iya, maraknya ini tuh diikuti sama perkembangan teknologinya juga, sekaligus dengan perkembangan zaman yang dimana kan kecanggihan kayak seperti dalam teknologinya kayak HP yang udah contohnya aja kayak ini aja lah, aplikasi dalam HP-nya itu lah. Iya. Kan adanya seperti aplikasi pengirim pesan secara cepat ataupun online ini kan menggerakkan bagaimana penggunaan bahasa juga pada prinsipnya, karena kan otomatis ketika kita percakapan mau itu langsung atau tidak langsung kan kita pasti masih menggunakan bahasa. Nah, dengan diikuti perkembangan zaman ini, dengan diikuti tren-tren yang sedang lewat, medsos-medsos yang ya sudah berkembang ini, jadi itu penggunaan bahasa dalam percakapan itu sedikit ada perubahan. Ya, kita bisa contohkan saja seperti pada penggunaan kata-kata sehari-hari ini. Kayak penggunaan kata singkatan seperti menggunakan kata yang jadi YG, menggunakan kata ya untuk menjadi kata ya, menggunakan kata tidak menggunakan singkatan seperti J. Nah, saya seperti itu tuh kalau kita pandang sendiri dalam segi bahasa itu mungkin dianggap remeh ya, karena kan itu sebagian kecil dari kalau orang menganggapnya kayak hal-hal yang biasa aja. Tapi kalau semisal kayak gini itu terus berlanjut, itu malah menjadi suatu dampak yang negatif yang sangat besar, karena orang bakal salah paham dari penggunaan bahasa ini, apalagi menghilangkan eksistensi dari segi bahasa Indonesia itu sendiri kan. Benar. Jadi kayak kurang, ya bagusnya itu memang teknologi kita maju, zaman kita maju, cuman dari bahasanya itu jangan sampai ya tergeserkan apalagi bahasa Indonesia. Jadi penyebab maraknya itu karena teknologi ya. Yang jadi poinnya di situ. Oh, poinnya di sana. Iya, Oke. Juga dampaknya berarti udah ada tadi, dampak positif. Ada nggak dampak positif gitu? Tadi kan cuma dampak negatif kan ya? Iya, dampak kalau dampak positifnya tentu ada. Berarti dengan adanya bahasa gaul ini tuh anak-anak muda zaman sekarang itu ya mereka itu bisa dikatakan lebih kreatif dalam mengembangkan suatu pembicaraan lah. Terus mereka itu kayak punya kayak percakapan sendiri antar kelompoknya atau antar kayak teman-temannya yang menjadi khasnya mereka, yang menjadi cara pembicaraan mereka. Jadi itu penggunaan kata seperti ini itu kayak udah jadi hal yang populer, tapi dampak negatifnya lebih banyak kali.
Tuh. Tapi kan tadi tuh cuman bilang tuh ada itu doang, Iya. singkatan doang. Iya, benar. Kan bahasa gaul tuh gak cuma singkatan gitu, ada yang lain Iya. gitu. Nah, gimana tuh? Seperti penggunaan kayak dari campuran dari bahasa asing itu juga bisa itu, karena udah menjadi hal yang terbiasa juga. Seperti kita contohnya kayak penggunaan kata GWS, Gijual Sun Sun. untuk Iya, mengartikan ya kata lekas sembuh, terus menggunakan kata FGP untuk yang artinya tuh foil patch atau kata yang bisa menjadikan suatu video itu menjadi FYP ya. Itu kita tidak bisa dipungkiri lagi, karena memang kayak gitu udah menjadi culture atau budaya sehari-hari kita sendiri. Untuk mengubahnya sendiri tentu saja berarti itu nggak bisa, untuk memberhentikan sendiri tentu saja kayak gitu itu nggak bisa. Cuman kita itu lebih bijak aja dalam mensikapi kayak gitu, yang tentunya penggunaan bahasa itu tuh kita harus bisa mengadaptasi dari segi lingkungan, karena lingkungan di mana kita berada tuh kita harus bisa memposisikan kita sendiri sebagai apa kita di situ. Contohnya saja lah, kita bagi menjadi 3 hal aja dalam lingkungan formal. Dalam lingkungan formal itu kita seperti pada saat di kelas yang pada saat di sekolah, pada saat di kayak institut-institut pemerintahan, seperti kayak di mungkin kayak ke gedung DPR, kita ke gedung-gedung negara, pemerintahan kan. Kayak gitu tuh memang sepatutnya penggunaan kata bahasa Indonesia secara formal dan secara baku itu memang penting. Nah, lalu yang kedua tuh kayak yang semi formal. Iya, itu kita bisa dikatakan kayak di lingkungan rumah aja lah, Lingkungan rumah ya, semi formal. Bisa dikatakan semi formal, karena di situ tuh maksudnya tuh ya mungkin kalau sama orang tua tuh mungkin ya kalau bisa nanti tidak terlalu dekat gitu ya baiknya dengan formal ya. Tapi kalau dengan orang tua yang kita dekat ya lebih akrab gitu tuh bisa kita menggunakan kayak bahasa gaul ini, Bahasa agak gaul lah. Terus untuk yang ketiga sendiri itu kan di lingkungan yang non formal sendiri kan berarti kayak kita di lingkungan yang ya kayak tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat kafe kayak gitu kan. Maksudnya kita tuh kalau nongkrong sama teman-teman sendiri itu kayak enjoy lah menggunakan bahasa gitu, saling paham, saling mengerti. Jadi orang itu nggak gagal dalam mengartikan dari sebuah kata apa yang kita sampaikan seperti itu kan. Nah, gitu. Jadi ada 3 ya, formal, semi formal, dan non formal. Iya, benar. Jadi yang kita pakai sekarang ini harusnya apa tuh? Semi Kita formal. maksudnya bukan non formal tuh. Non formal. Karena kita percakapan sendiri ini tuh non formal. Kalau kita percakapan dengan banyak orang, maksudnya kita dalam satu kayak mungkin kita ikut kayak di kampanye apa gitu kan, kita tidak saling mengenal satu sama lain. Kalau kita di sini kan mungkin kita maksudnya adalah kita interaksi terlebih dahulu sebelum melakukan seperti ini kan. Jadi bisa dikatakan non formal karena kita mungkin udah saling kenal terlebih dahulu. Kalau kita sama orang yang mungkin ada acara-acara gitu kan, kita nggak bisa saling kenal, kita nggak tahu latar belakang dia lebih tua atau enggak. Jadi itu lebih ya bagusnya menggunakan kata yang bagus sama formalitas. Tadi Sekarang berarti non formal. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Gozi itu pernah nggak sih kayak miskonsepsi gitu, kayak temanmu ngomong karena disingkat atau pakai bahasa yang gaul jadi lebih salah paham lah. Sebenarnya tuh kayak gitu udah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi ya, karena kan kita ketika tidak mengikuti dari perkembangan tren atau zaman itu kita malah jadi yang ketinggalan, yang pada dasarnya malah kita bingung ketika teman-teman kita bicarain
hal-hal yang berbau dengan kayak bahasa-bahasa gaul tuh kita jadi kayak salah paham apa yang ingin disampaikan dengan apa yang diterima tuh jadi beda gitu. Nah, kayak gitu ya sebenarnya merugikan banget bagi kita sendiri, tapi itu sudah menjadi budaya kita juga, ya gimana lagi, kita harus juga mengikuti apa yang sudah terjadi ini. Wah, jadi gitu ya. Iya. Jadi ada pernah salah paham juga kan? Oh, kayak gitu. Din, bagi aku sendiri juga lah, ada yang pernah, cuman ya cuman kita saling agak belajar lah mengenai Iya, hal kayak gitu. saling belajar ya. Ngomong-ngomong nih, Mas Gozinya ada tips gak buat penonton gitu sebagai panutan gaul nih? Tips apa dulu nih? Tips bahasa gaul atau tips apanya dulu nih? Nah, boleh deh tips bahasa gaul dulu. Kalau tips bahasa gaul sih bijak-bijak aja kalian dalam menggunakan bahasa gaul ya. Pahamin di mana kalian berada. Penggunaan bahasa gaul itu oke-oke saja. Tapi kalau kalian masih kalau kalian tidak paham sama lingkungan kalian ada, bahasa gaul menjadi hal yang menjelekkan kalian sendiri, terkesan tidak Gitu ya. sopan dan juga tidak, ya terkesan tidak baik lah kalau dipandang, kan bahasanya kan kurang formal atau kurang baku gitu di Bener. tempat-tempat tertentu gitu kan. Terus apa lagi nih? Gitu aja. Buat tipsnya tuh, dengerin tuh tips dari panutan kalian nih, Mas Goji nih. Asik. Nah, BTW karena udah berapa menit nih, ya udah waktunya kita akhiri podcast kita hari ini. Nah, Mas Goji terima kasih udah datang. Oke, Boleh sama-sama Bang. kapan-kapan datang lagi. Siap. Oke. Thank you bro. Oke guys, cukup segitu saja podcast hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan tunggukan konten-konten lainnya. Bye bye.